Nodirbek Abdusattorov kembali menunjukkan permainan taktikal yang liar dan gemilang dalam lanjutan Tata Steel 2025. Akurasinya mencapai 96%. Lawannya adalah pecatur tuan rumah Max Warmerdam. Permainan dimulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. A6, Morphy defense, gajah mundur. Setelah itu kuda F6, menekan pion. Warmerdam menjaga pion dengan D3, sekaligus mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar. Dibalas gajah C5, lalu C3. Langkah ini punya 3 tujuan: mendorong D4, D4, atau untuk tempat pelarian bagi gajah mundur. Dibalas dengan D6, mempersiapkan gajah petak terang, lalu putih rokade. Begitupun dengan Abdusattorov. Max Warmerdam selanjutnya memainkan langkah profilaksis H3, mencegah lompatan kuda atau gajah ke petak G4. Dibalas dengan gajah mundur ke petak A7. Setelah itu, benteng E1. Manuver kuda dimainkan Abdusattorov di posisi ini. Kuda ke petak E7, lalu D4, tantangan pada pion center. Dibalas dengan kuda G6, lalu gajah mundur ke petak C2. Setelah itu, gajah D7. Max Warmerdam selanjutnya mengeluarkan gajah petak gelap, lalu benteng E8, dibalas dengan kuda B ke petak D2. Setelah itu, A5, mengontrol petak B4. Langkah ini dibalas dengan A4. Setelah itu, gajah C6. Max Warmerdam selanjutnya menempatkan menterinya di petak B1, dibalas menteri E7, lalu terjadi pertukaran pion, sekaligus tantangan pertukaran gajah. Abdusattorov terlebih dahulu makan pion, setelah gajah makan gajah, benteng makan gajah. Kemudian, gajah D3. Ini dibalas dengan kuda mundur ke petak F8, lalu kuda C4 menekan pion. Kuda F8 pindah ke petak D7 untuk menjaga pion. Setelah itu, menteri C2. Max Warmerdam siap untuk mengaktifkan bentengnya. Di posisi ini, Abdusattorov mendorong G6, langkah tunggu. Begitupun dengan Max Warmerdam memainkan langkah tunggu B3. Ini sekaligus bisa menjadi tempat untuk menteri nantinya. Permainan berlanjut. Abdusattorov mendorong B6, lalu benteng A aktif ke petak D1. Setelah itu, benteng mundur ke petak A8, lalu menteri B2. Ada ancaman dorongan pion B dalam beberapa langkah ke depan. Di posisi ini, Abdusattorov mengambil inisiatif membawa kuda ke petak H5. Rencana selanjutnya masuk ke petak F4. Dibalas kuda E3, lalu benteng A ke petak D8. Setelah itu, gajah mundur ke petak C2. Kemudian, kuda H kembali ke petak F6. Dibalas kuda C4, kembali menekan pion. Kali ini, raja ke petak G7. Setelah itu, Max Warmerdam mulai mendorong pion B, berupaya untuk membongkar sayap menteri. Abdusattorov mengembalikan benteng ke petak A8. Setelah itu, benteng kembali ke petak A1. Sepertinya pertempuran akan terjadi di jalur A. Abdusattorov memainkan langkah tunggu H6, sekaligus mencegah lompatan kuda. Lalu dibalas dengan benteng E3. Setelah itu, kuda mundur H7. Selanjutnya, kuda F ke petak D2. Di posisi ini, Abdusattorov menempatkan benteng di petak A7. Setelah itu, benteng E mundur ke petak E1 dan kuda G5. Langkah ini terlihat jinak dan tidak mengancam. Max Warmerdam merespon dengan kuda ke petak E3. Setelah itu, kuda F6 dan B5 mengusir gajah. Gajah mundur kembali ke petak Fianchetto.
Setelah itu, C4. Kuda siap masuk ke petak D5. Di posisi ini, Nodirbek Abdusatorov menarik mundur kudanya ke petak D7. Dengan sengaja, dia membiarkan putih masuk ke petak D5. Ancaman pada menteri dan juga pion C. Akan tetapi, di posisi inilah Nodirbek Abdusatorov memainkan sihirnya. Kuda makan pion. Skak. Apabila putih menerima pengorbanan kuda, maka ada balasan menteri G5, skak, dan juga mengancam kuda. Setelah raja lari ke petak F1, gajah makan kuda. Kalau pion E makan gajah, menteri makan kuda. Dan hitam menang 1 pion. Posisi ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Oleh karena itu, Max Warmerdam tidak makan kuda. Dia melarikan raja ke petak F1. Selanjutnya, gajah makan kuda, pion C makan gajah, dan kuda kembali ke petak G5. Setelah itu, Max Warmerdam membawa benteng ke petak A3. Sepertinya benteng akan menyeberang ke sayap raja. Permainan kemudian berlanjut. Abdusatorov mendorong F6 untuk menjaga pion. Lalu, Max Warmerdam memainkan raja ke petak E2. Dia berencana mengevakuasi raja agar bisa berlindung di balik perwira-perwiranya. Nodirbek Abdusatorov membawa kudanya ke petak C5. Raja mundur ke petak D1. Setelah itu, benteng mundur ke petak A8. Raja sembunyi di petak C1, lalu benteng A ke petak D8. Merasa rajanya telah aman, Max Warmerdam mendorong G3. Dia berencana membongkar sayap raja hitam. Dibalas dengan kuda F7. Setelah itu, F4. Pion makan pion, pion makan pion. Dan Abdusatorov memainkan langkah kombinasi benteng makan pion. Apabila pion makan benteng, maka benteng E1 akan jatuh. Oleh karena itu, Max Warmerdam menempatkan kuda di petak F3. Dia tidak makan pion. Dengan langkah ini, benteng E1 menjadi terjaga. Sekarang putih siap makan benteng. Tentu saja, Abdusatorov tidak membiarkan hal itu terjadi. Benteng bergeser ke petak H5, lalu E5. Terdapat ancaman skakstier di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, pion ini harus dimakan. Setelah itu, Max Warmerdam memainkan langkah terbaik, benteng A ke petak E3. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah menteri E6. Akan tetapi, Abdusatorov membuat kesalahan. Dia menarik mundur kudanya ke petak D7. Ini membiarkan pion makan pion dan ancaman forking pada kuda di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Abdusatorov mengambil pion dengan kuda F. Dan sampailah kita pada momen yang paling krusial dalam game ini. Di posisi ini, hitam hanya unggul tipis. Kudanya terkena pining oleh menteri. Kudanya juga diserang oleh 4 perwira, namun masih bisa dijaga oleh 4 perwira. Oleh karena itu, sementara kuda ini masih aman. Di posisi ini, Max Warmerdam memainkan langkah bagus, benteng ke petak D1. Apabila hitam membuat kesalahan misalnya dengan kuda C5, maka kuda makan kuda. Setelah benteng makan kuda, benteng D5. Benteng tidak bisa bergerak karena terkena pining. Kuda harus mundur ke petak D7, namun benteng makan kuda. Setelah menteri makan benteng, benteng makan benteng. Putih menang 1 perwira. Oleh karena itu, Abdusatorov di posisi ini memainkan kuda ke petak F6. Lalu, benteng D kembali ke petak E1 menyerang kuda. Tetapi, kuda mundur ke petak D7. Setelah itu, Max Warmerdam
kembali menempatkan benteng di petak D1. Sepertinya dia siap dengan hasil imbang. Namun, Nodirbek Abdusattorov tidak ingin hal itu terjadi. Di posisi inilah, dia berhasil menemukan langkah terbaik, langkah yang mempertahankan keunggulannya, raja ke petak H7. Sampai di posisi ini, langkah terbaik untuk putih menurut engine adalah raja bergeser ke petak B1. Namun, Max Warmerdam membuat kesalahan. Dia menempatkan menteri di petak C3 untuk menyerang pion dan mempertahankan pining benteng. Ini langsung dibalas dengan kuda F6, memberikan penjagaan pada pion. Max Warmerdam kembali membuat kesalahan. Benteng G1 menyerang pion G. Terhadap ancaman ini, Nodirbek Abdusattorov tidak khawatir. Dia punya langkah yang sangat bagus. Kuda D5, benteng dan menteri terancam. Max Warmerdam melanjutkan rencananya. Gajah makan pion, menyerang raja dan juga benteng. Apabila di posisi ini kuda makan gajah, maka benteng makan menteri, skak. Benteng harus makan benteng. Setelah itu, menteri C4. Posisi ini adalah posisi yang seimbang, tetapi putih punya menteri dan ini akan sangat liar. Oleh karena itu, Nodirbek Abdusattorov memilih untuk menyelamatkan raja ke petak H8, membiarkan gajah untuk makan benteng. Namun di posisi ini, putih memiliki menteri yang masih terancam. Oleh karena itu, dia membawa menteri ke petak D4. Setelah itu, kuda makan benteng. Dibalas dengan gajah makan benteng. Namun, Abdusattorov punya langkah menteri A3, sebuah tempo skak. Langkah ini membuat keunggulan hitam semakin bertambah. Putih, menurut engine seharusnya lari ke petak B1. Akan tetapi, Max Warmerdam melarikan rajanya ke petak D2. Ini langsung dibalas dengan kuda F5. Serangan pada menteri. Sampai di posisi ini, Max Warmerdam akhirnya menyerah. Apabila game ini dilanjutkan dengan langkah terbaik menurut engine, maka menteri akan ke petak A1 mengadu menteri. Setelah itu, benteng D8, skak, raja E2, menteri D3, skak, raja F2, menteri E3. Setelah raja mundur ke petak F1, kuda D4 mengancam skakmat. Kuda makan kuda dibalas dengan benteng makan kuda. Hitam akan betul-betul mendominasi putih.